Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redia Palestia Padilla, nomor BP 19 10 11 55 31 0376. Baiklah, saya akan membacakan proposal saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Komunikasi, Motivasi, dan Kerjasama Tim terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai pada Kantor Bupati Pesisir Selatan. Latar belakang masalah. Manusia menjadi kunci utama dalam sebuah perusahaan. Tanpa adanya manusia, tidak mungkin sebuah perusahaan dapat terbentuk dan berjalan untuk mencapai tujuannya. Dalam sebuah perusahaan akan dibentuk beberapa departemen yang dimiliki tanggung jawab yang berbeda. Kinerja menjadi landasan yang sesungguhnya bagi suatu organisasi, karena tanpa adanya kinerja, maka tujuan organisasi tidak akan tercapai. Kinerja yang baik didapatkan dari pegawai yang berkompeten sehingga mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan organisasi dengan baik. Identifikasi masalah. Kurangnya komunikasi pegawai pada kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan yang berdampak pada kinerja pegawai kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Rendahnya motivasi pada pegawai sehingga berdampak pada kinerja pegawai kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Rendahnya kerjasama tim pada diri karyawan sehingga berdampak pada ketepatan pengerjaan tugas. Yang keempat, kurangnya rasa tanggung jawab pegawai kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kelima, masih adanya pegawai yang datang terlambat dan tidak bersungguh-sungguh dalam mematuhi jam kerja sehingga terjadi penundaan pekerjaan tugas. Batasan masalah. Dalam penulisan skripsi hanya membatasi permasalahan pada hal-hal yang berkaitan dengan kinerja pegawai, agar pembahasan yang dilakukan tidak keluar dari sasaran yang diharapkan. Maka penulis hanya membatasi masalah sebagai variabel bebas, yaitu komunikasi, motivasi, dan kerjasama tim, dan variabel terikat, yaitu kinerja pegawai. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai pada kantor Bupati Pesisir Selatan? Yang kedua, bagaimana pengaruh kerjasama tim berpengaruh terhadap komunikasi kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan? Yang ketiga, bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai pada kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan? Yang keempat, bagaimana pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja pegawai pada kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan? Yang kelima, bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kinerja pegawai pada kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan? Yang keenam, bagaimana pengaruh motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui komunikasi pada kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan? Yang ketujuh, bagaimana pengaruh kerja sama tim terhadap kinerja pegawai melalui komunikasi pada kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan? Tujuan penelitian. 1. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap komunikasi pada kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua, menganalisis pengaruh kerjasama tim terhadap komunikasi pada kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai pada kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Yang keempat, menganalisis pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja pegawai pada kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kelima, menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kinerja pegawai pada kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Yang keenam, menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai melalui komunikasi pada kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Yang ketujuh, menganalisis pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja pegawai melalui komunikasi pada kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Manfaat penelitian. 1. Bagi penulis, manfaat peneliti ini untuk menulis adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dan juga untuk menambah ilmu pengetahuan sehubungan dengan ilmu yang penulis dapat dan tekuni, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menganalisa pengaruh komunikasi, motivasi, dan kerjasama tim terhadap kinerja pegawai pada kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua,
bagi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang sebagai salah satu referensi bahan kajian dalam pengembangan pengetahuan. Yang ketiga, bagi perusahaan atau instansi pemerintah untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan yang berkaitan dengan pengaruh komunikasi, motivasi, dan kerjasama tim bagi pegawai agar mereka dapat meningkatkan kinerjanya dalam bekerja dengan tujuan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi seperti yang diinginkan. Tinjauan pustaka. Menurut Avandi 2018, kinerja adalah hasil pekerjaan yang telah diraih oleh seseorang atau kelompok dalam suatu perusahaan yang selaras dengan tanggung jawab dan wewenang secara legal dan tidak menyalahi aturan. Menurut Putra FL pada tahun 2019, komunikasi merupakan faktor yang paling penting dalam bekerja. Para pegawai akan selalu berkomunikasi satu sama lain, baik dengan atasan maupun dengan rekan kerja agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi. Komunikasi yang efektif apabila pengirim pesan dan penerima pesan bersama-sama mencapai pengertian dan kesimpulan yang sama sesuai dengan yang dimaksudkan tentang apa yang sebenarnya diinformasikan. Menurut Noni Ardian pada tahun 2019, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerja sama, efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Menurut Maishita et al. 2018, kerja sama tim adalah sekelompok individu bekerja bersama demi mencapai target secara serentak. Sekelompok perseorangan perlu mempunyai petunjuk serta proses operasi jelas, sehingga semua anggota tim harus memutuskan kerja tim dan prosedur. Adanya aturan serta operasi yang baik maka bisa meningkatkan kinerja pegawai dan kerangka pikir seperti yang ada di gambar. Hipotesis penelitian. H1. Diduga komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. H2. Diduga motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. H3. Diduga kerjasama tim berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kantor Bupati Pesisir Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Dalam metode survei ini sering digunakan instrumen kuesioner sebagai upaya untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi mengenai jumlah responden yang dianggap sebagai sampel yang mewakili sebagai populasi tersebut. Pelaksanaan survei dilakukan melalui proses pengumpulan informasi, fakta, dan analisis data sosial yang bersifat terstruktur serta mendetail melalui instrumen kuesioner atau daftar pertanyaan tertentu yang menyangkut pembahasan dalam penelitian ini secara tersusun. Desain penelitian. Dalam penelitian ini dibutuhkan data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada serta tujuan dari penelitian, sehingga dari data yang dikumpulkan dapat dilakukan analisis dan ditarik kesimpulan. Untuk diperlukan metode penelitian yang tepat dan akurat, metode penelitian yang ada digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel. Menurut Fikri Apriansyah dan Putra 2018, populasi adalah keseluruhan dari objek atau individu yang memiliki karakteristik sifat-sifat tertentu yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 117 orang pegawai kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Sampel. Menurut Silayan dan Widoyono dalam Fikri Apriansyah dan Putra 2018, sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya. Kemudian ditarik kesimpulannya mengenai karakteristik tersebut yang dianggap mewakili populasi. Karena populasi dari pegawai kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 117 orang karyawan, maka yang dijadikan sampel sebanyak
58 orang pegawai kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Sumber data. Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan dalam variabel penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. Data primer. Menurut Sulaiman et al. Pada tahun 2021, data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari kegiatan penelitian. Data dikumpulkan dari responden dengan wawancara atau mengisi daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Yang kedua yaitu data sekunder. Menurut Sulaiman et al. Pada tahun 2021, data sekunder yaitu suatu data yang diperoleh dari luar penelitian yang berasal dari buku-buku kuliah yang ada hubungannya dengan penelitian. Teknik pengumpulan data. 1. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung datang ke objek penelitian untuk melihat dan meneliti secara langsung. Yang A. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu pada kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Yang B. Kuesioner atau angket, pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada pimpinan atau pegawai pada kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Yang C. Interview atau wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung peneliti dengan pimpinan dan pegawai yang dianggap memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang kedua, penelitian perpustakaan. Penelitian kepustakaan, library research, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari berbagai macam literatur, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis struktural equation modeling atau SEM dengan menggunakan program partial least square atau PLS. Equation modeling SEM adalah sekumpulan teknik statistika yang kemungkinan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit yang tidak dapat diselesaikan oleh persamaan regresi linear. SEM dapat juga dianggap sebagai gabungan dari analisis regresi dan analisis faktor. Di sisi lain, disebut juga path analysis atau confirmatory factor analysis karena keduanya merupakan jenis-jenis khusus dari SEM. Hubungan tersebut dapat dibangun antara satu atau beberapa variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independen. Baiklah, itu dapat saya sampaikan dari proposal saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.